Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yang terhormat dan kami banggakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mohon izin menjadi nama Bapak Profesor Haji Hamdan Yohanes MA, PhD. Yang mulia Ketua Senat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mohon izin menjadi namanya Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Qadir Qasim Hakim MS. Yang berbahagia Ketua Dewan Besar UIN Alauddin Makassar, mohon izin untuk namanya Bapak Profesor Dr. Haji Musafir Pababari MS. Yang terhormat para anggota rapat pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para anggota senat, para dosen, para tenaga kependidikan, mahasiswa, para undangan dan seluruh keluarga besar saya yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beri selawat dan taslim kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah saya para hadirin yang berbahagia menyampaikan orasi ilmiah tentang era baru ekonomi Islam, integrasi zakat dan program pemerintah untuk ketahanan ekonomi nasional. Dan pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang sangat urgent dan mendasar. Pertama, pemerintah dalam hal ini kabupaten dan kota se-Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Kerjasama yang dilakukan adalah ditandai dengan pemberian hibah, dana hibah, dan beberapa program. Dana hibah ini pada umumnya digunakan untuk marketing Basnas dan honorarium Basnas dan beberapa program yang dilakukan. Tetapi program ini kurang memberikan dampak ekonomi sosial. Mengapa tidak terstruktur? Karena itu, dalam kesempatan ini kami menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun adalah kerjasama yang didasarkan pada visi-misi kepemimpinan kedua institusi tersebut, sehingga kemudian bisa berkepanjangan, bisa terkontrol, dan bisa dievaluasi. Yang kedua, salah satu fondasi ketahanan ekonomi nasional adalah partisipasi masyarakat dan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat bisa saja berasal dari utang dan utang. Partisipasi masyarakat bisa saja karena dipaksa. Dalam pandangan ekonomi Islam, pandangan ini diterima, tetapi tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena standar orang itu ada yang dikenal dengan infak dan zakat. Infak itu adalah
kepastian ekonomi, tetapi secara kondisional, dan ini juga dianggap sebagai pengeluaran. Sementara zakat itu adalah kepastian ekonomi yang dimiliki oleh seseorang pada tahun yang lalu dan insya Allah akan menjadi tahun berjalan. Oleh karena itu, untuk mengukur ketahanan ekonomi nasional, mestinya infak dan zakat ini menjadi salah satu indikator. Bapak Rektor dan seluruh hadirin yang saya hormati, dalam pemodelan yang kami lakukan, kami membuat satu pemodelan bahwa keterlibatan dana pemerintah untuk Basnas yang kita kenal dengan integrasi dana. Nah, kami mencoba mengemukakan 4 kegiatan. Yang pertama adalah peternakan kambing. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah pembinaan usaha kecil dan mikro, dan yang keempat adalah kita melakukan beasiswa pendoktoran. Kalau misalnya satu kabupaten, kita memberi contoh, pemerintah daerah kerjasama dengan Basnas itu membuat program kerjasama untuk pendoktoran misalnya 30 orang per kabupaten, maka dalam 3 tahun akan lahir 30 dokter. Kalau misalnya kerjasamanya adalah 5 tahun, maka kemudian akan lahir dokter 30 kali 5, maka akan lahir dokter satu kabupaten itu sebanyak 150 dokter. Nah, kalau kemudian secara nasional kita bisa menghitung 500 lebih Basnas se-Indonesia, maka kita akan menemukan dokter dalam skala minimal 3.000 sampai 4.680 dokter paling minimal. Para hadirin yang mulia, kalau pemodelan ini dilakukan, para dokter yang kita programkan ini sebelum mereka selesai itu diberi beban pengabdian kepemimpinan. Dia harus membentuk satu mahasiswa S3 itu 5 kelompok binaan, sehingga dalam satu kabupaten itu satu dokter 5 kelompok binaan kali 30 akan ditemukan kelompok binaan 150 kelompok binaan per kabupaten. Para hadirin yang mulia, apa itu? Ini akan merubah cara berpikir masyarakat tentang zakat, dan kabupaten itu akan bertransformasi menjadi warga terdidik. Lalu kemudian, kalau ini yang dilakukan, maka zakat akan berubah posisi menjadi penyangga ekonomi nasional non APBD. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir. Anggota yang banyak membantu mendoakan kami sehingga bisa hadir. Teman-teman semua luar biasa. Guru saya, Ustaz Pak Baja, semua hadir. Teman-teman dari Sorong 12 tahun kurang lebih, sangat luar biasa. Pak Asdar, Profesor yang telah menerima saya, kepulangan saya ke sini, luar biasa. Orang tua saya ini adalah seorang petani. Ibunya seperti itu, dia punya keinginan besar untuk melihat anaknya berdiri di sini. Dia seorang petani
Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sebagai profesor dan kita semua akan juga melahirkan generasi profesor? Ini menjadi pertanyaan. Demikian juga teman-teman saya yang lain dari yang Islam yang banyak membantu, ada Pak Karo, Pak Rusdi, Nurul, juga dia dan sebagainya, luar biasa. Saya tidak mungkin ke Sorong ketika tidak ada satu orang punya sosok yang mulia, Profesor Agustin Ilyas, yang menerima saya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Menteri, Pak Lukman, Pak Yakut yang melantik saya sebagai rektor, ketua dan sebagainya. Saya juga berterima kasih kepada Prof. Kadir sebagai dekan ketika saya menjadi PNS pertama, memaksa saya tanda kutip untuk mengikuti. Luar biasa banyak sekali utang modalnya aktivitas saya menjadi PNI Nahdlatul Ulama, luar biasa banyak sekali yang luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, untuk anak saya dia harus rela menerima penderitaan sepanjang kuliah saya. Terima kasih untuk anaknya. Demikian juga kepada mertua saya, Haji Kudus dan Dian sebagai mertua emas, sangat luar biasa mendidik saya, memberikan contoh dan menyerahkan anaknya. Itu pentingnya saya. Untuk istri saya, saya mohon kepada pimpinan sidang untuk mengizinkan istri saya 2 menit berdiri. Yang telah menerima saya dan bersedia menerima keadaan saya dan keluarga, juga menjadi tetangga saya, merawat dan mendidik putri kita berdua. Saya tidak bisa menerima terima kasih yang sering disampaikan kepada saya, sebagaimana saya juga tidak bisa menyampaikan terima kasih kepada istri saya, karena tidak ada lagi kata yang bisa mewakili terima kasih saya. Kebanggaan yang kita rasakan hari ini adalah kebanggaan kita berdua. Yang lain itu banyak lagi. Semua ini adalah persembahan dari penderitaan kita yang baru dan sekarang dan mungkin yang akan datang. Terima kasih kepada istri saya. Suara cipta adalah tertinggi. Kita kembalikan semuanya ini kepada pemilik cinta. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minallahi musta'an wa istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada klasik ini. Kalau sudah mendarat lengket bisa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya disilahkan dengan hormat Profesor Dr. Hajah Halimah Basri MAG untuk membacakan pidato pengukuhan guru besar tetap Universitas Islam Negeri Al-Mu'min Makassar, Profesor dalam bidang ilmu ulumul Quran pada Fakultas Syariah dan Hukum. Bismillahirrahmanirrahim.